Ada beberapa caleg DPD Hanura di NTT, dan secara keseluruhan apakah hari ini semua DPC di NTT mendaftar serentak di kabupaten kota? Ya. Baik, kami Partai Hati Nurani Raya Hanura pada hari ini tanggal 10 jam 10:10 kami seluruh NTT ada 22 kabupaten kota mendaftar seluruh calon anggota DPR-nya di KPU masing-masing. Di tingkat provinsi ada 8 dapil dan ada 65 orang calon anggota DPR provinsi. Dan di tingkat kabupaten kota ada 650 caleg. Dan semuanya lengkap mendaftar diri pada pukul 10:10 di daerah masing-masing. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa seluruh Indonesia untuk DPR RI juga sudah mendaftar jam 10:10 pada pagi tadi dengan jumlah calon anggota DPR RI lengkap 580 orang. Sehingga apapun pergerakan kami dari hati nurani mengusung seluruh calon-calon anggota DPR RI provinsi kabupaten sudah memenuhi segala sesuatu yang dimintakan oleh KPU dan didasarkan kepada hati nurani kami masing-masing di partai kami. Semua berkas pendaftaran tadi lengkap, Pak? Sudah diterima, dinyatakan lengkap dan sudah menandatangani seluruh berita acara. Ketua, ini apa makna 10-10 dari pusat sampai di kabupaten-kabupaten? Ya, kenapa kami mendaftar pada tanggal 10? Karena nomor urut partai kami nomor urut 10. Ya, ini nomor urutnya Messi juga ini. Messi. Sehingga kami mengambil jam 10:10. Maka lengkaplah itu sebagai nomor hoki ya, hokinya Hanura nomor 10. Nomor yang sangat sempurna. Pak, mungkin target dari DPR Hanura seperti apa? Kalau target kami untuk tingkat provinsi dari 8 dapil itu kami akan penuhi itu untuk masuk DPR provinsi. Karena yang ada sekarang ini dari 5 dapil, dari 5 anggota DPR provinsi itu satu fraksi murni. Tapi kami mengharapkan dengan penuh keyakinan bahwa 2024 itu akan terpenuhi 8 dapil. Strategi seperti apa yang akan dilakukan oleh DPR? Strategi. Ya, kalau strategi ini sebenarnya suatu rahasia yang betul-betul diatur secara ke dalam sehingga seluruh caleg ini bergerak berdasarkan aturan main dan strategi yang sudah ditetapkan oleh Hanura. Jadi masing-masing caleg itu ya diberi doktrin dengan strategi yang sudah kami berikan kepada mereka. Bapak, saya Resti dari TMX. Pertanyaan soal tadi di dalam sembari mendaftar itu apa saja yang dibahas dengan KPU? Kalau tidak salah juga ada dengan sistem pemilu. Mungkin boleh dijelaskan tadi apa yang dibahas tadi? Iya, KPU menyampaikan karena ada juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke KPU dan KPU menyampaikan kepada kami bahwa sistem pemilu itu tetap pada posisi proporsional terbuka. Ya, itu yang disampaikan oleh KPU sehingga para caleg ini tidak perlu galau karena sampai sekarang ini masih kita mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh KPU pusat sampai ke daerah proporsional terbuka. Bapak Kiblat, kepemimpinan nasional, apa benar Hanura juga mendukung Ganjar, Pak? Ya, kalau kami Partai Hanura setelah PDIP mengumumkan
oleh Ketua Umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri bersama jajarannya, dan juga dihadiri oleh Bapak Joko Widodo yang juga sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka pada hari yang sama, selisih 3 jam, Ketua Umum kami Dr. Usman Sabtaodang juga mengumumkan Hanura mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Mengapa sampai Hanura mengambil keputusan seperti itu? Karena Ganjar Pranowo ini berasal dari rakyat jelata dan juga dari keluarga yang sederhana. Karena itu kita yakin bahwa orang yang berasal dari keluarga yang sederhana itu betul-betul mau mendengar hati nurani rakyatnya, dan juga orang-orang yang keluar dari keluarga yang sederhana ketika menjadi pemimpin, mereka sangat memahami keinginan-keinginan rakyat kecil. Dan selain itu, Ganjar Pranowo juga seorang pemimpin yang sudah teruji, ya, selagi dan sudah diterpa oleh berbagai macam tantangan semasa dia sebagai aktivis mahasiswa, dan juga 2 periode menjadi anggota DPR RI dan 2 periode menjadi gubernur. Hal-hal seperti itu juga menjadi bahan pertimbangan kami, dan pemimpin yang sangat nasionalis yang berada pada keseimbangan semua suku, agama, dan ras, dan pemimpin yang sangat merakyat, yang tidak pernah ada jarak dengan rakyat. Itulah bukti-bukti yang dituangkan dalam keputusan Ketua Umum untuk kami seluruh DPD dan DPC memutuskan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024, dan kami setiap provinsi bergerak dan bersatu bersama PDIP untuk memenangkan Ganjar di setiap provinsi masing-masing. Terima kasih. Pak Ketua, terlepas dari pemilihan presiden untuk 2024 mendatang pilkada di tingkat provinsi dan kota, apakah Hanura akan mencalonkan kadernya untuk maju gubernur dan wali kota Kupang? Iya. Kalau pilkada 2024, tentunya yang pertama, Partai Hanura sampai menit ini sebagai partai pengusung Victory Jos oleh Skoda dan Joseph Tesori, kami tetap mengawal sampai 5 September 2023. Masuk pemilu kada 2024. Yang pertama, saya sebagai Ketua DPD Partai Hanura telah menginstruksikan kepada seluruh Ketua DPC untuk dan seluruh kader untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Mengapa? Kami belajar dari pengalaman masa lalu. Kami memiliki 9 orang bupati dan 1 gubernur. Belajar dari itulah, maka kami harus bisa mempersiapkan seluruh kader dan pimpinannya agar siap bertarung 2024. Karena Hanura yang pertama memprioritaskan kadernya, sesudah itu baru kita berpikir eksternal. Kalau kader, dia menang tetap kader, dia kalah tetap kader. Mendingan kita ajukan kader kita, kalau kalah secara terhormat, dan kalau kita mengusung eksternal, menang pun tetap rasa kalah yang luar biasa. Ada himbauan atau harapan pada Sarek? Ya. Ada himbauan untuk Sarek? Ya. Harapan. Ya. Saya himbau kepada seluruh calon anggota DPRD RI yang dari NTT dan tingkat provinsi dan juga kabupaten kota agar tidak tinggal diam. Semua harus bekerja politik supaya tingkat keterkenalan di kalangan masyarakat itu semakin dikenal dan peluang untuk terpilih itu semakin besar. Karena itulah
saya mengimbau kepada mereka agar tidak tinggal diam, bersatu, memperkuatkan dan memenangkan Hanura dan memenangkan calon presiden kita Ganjar Pranowo. Bapak terakhir ini mungkin ada himbauan untuk para masyarakat menjelang pemilu mendatang kepada masyarakat. Ya, kepada seluruh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengharapkan tiap pemilu ke pemilu semua masyarakat juga sudah semakin paham dan mereka lebih memahami karena mereka berada di tingkat grassroots. Himbauan saya agar seluruh masyarakat itu betul-betul memilih sesuai nurani mereka, partai mana yang mereka inginkan. Saya yakin dan bertanya bahwa nurani ini adalah milik Allah, milik Tuhan. Maka setiap masyarakat itu betul-betul mempertimbangkan secara maksimal hati siapa yang tidak bergetar ketika nuraninya berbicara. Terima kasih. Terima kasih. Provinsi itu kan ada 8 dapil. 8 dapil maka akan ada 8 dari satu dapil satu orang sudah kami. Nah, sekarang kami kan ada 5 orang dari 5 dapil. Makanya dapil yang kosong itu yang sekarang kami perkuatkan karena yang 5 itu pasti dapil itu pasti kembali. Dan kami yakin bahwa provinsi itu akan ada 8 orang. Sedangkan kabupaten kota itu sesudah dievaluasi seluruhnya kami yakin bahwa setiap kota punya fraksi. Di setiap kabupaten setiap kabupaten ya, karena kami sekarang 59 kursi. Kalau 59 kursi dengan kesiapan Hanura yang sudah luar biasa sekarang ini dari strukturnya sampai ke anak ranting. Kenapa Hanura itu punya kesiapan yang luar biasa seperti itu? Karena kami berhadapan dengan verifikasi. Berhadapan dengan verifikasi maka harus sangat siap terbentuk seluruh. Kalau partai-partai besar kan sudah besar, mereka punya struktur seperti Hanura kita tidak tahu rahasia perusahaan. Tapi kalau Hanura terbentuk semuanya, maka kami yakin akan kembali berjaya. Tidak cukup hanya di 59, pasti kami akan lebih besar dari 59. Baik, buat selain ini target DPR provinsi dan DPR kabupaten ini kan ada DPR dan posisi komposisi sendiri sudah komplit, kemudian target ini kan yang dikerjakan ini kan DPD sampai dengan DPC atau DPRD targetnya berapa kursi dan jam satu Satu dapil 2 NTT RI kan? RI. Kalau untuk RI dapil 1 itu kami yakin kami dapat 1 kursi ya, dan dapil 2 juga dapat 1 kursi. Kan selama ini juga dapil 2 tidak pernah absen ya, kami tetap dapat kursi, hanya karena kemarin itu karena tidak boleh elektabilitas ya, elektoral threshold 4% itu, maka angus kursinya kita dapat. Kalau itu berbeda. Tetapi ke depan ini kami tetap mempertahankan posisi kami sebagai lawan usul. Karena 2019 itu kan kami tidak masuk ke Senayan, itu kan punya cerita tersendiri, tidak sama dengan partai lain. Dia bertanding lalu tidak masuk Senayan, berbeda dengan Hanura. Kalau Hanura 2014 itu 5,26%, yaitu 6 juta lebih suaranya. Untuk 2019, ya Hanura waktu itu kan adik-adik dengar sendiri di TV, dari 575 itu kan yang diakui hanya 9 orang oleh KPU. 9 orang itu kenapa? Karena berkasnya hilang semua.
bisa hilang berkas. Saya tidak mau katakan hilang karena ada pertikaian bukan antara ketua umum kami dengan kubu Pak Wiranto, dan beliau itu masih kubu. Sehingga kita juga menghormati, walaupun gagal masuk Senayan, tapi perolehan kursi di tingkat provinsi kabupaten kota kami 809 kursi. 809 kursi itu bukan kecil, ya, cukup besar. Bahkan ada partai yang bertengger di Senayan pun kami kalau hitung-hitung kursi kami bisa. Kemarin kan di pertemuan nasional kan Oso secara terbuka mendukung Ganjar ini. Komunikasi untuk sekretariat bersama DPD sudah ya belum ada komunikasi karena kita diperhadapkan kegiatan seperti ini atau mempersiapkan semua caleg dan sebagainya sampai jam 3 jam 4 pagi ya, untuk masuk ke Silon. Karena itu sesudah ini saya baru sampaikan di Pak Sekretaris kemarin untuk PDP dan kami datang bertemu secara resmi di sana. Kita harus tahu diri kan, dan harus punya etika karena Hanura itu berkiblat kepada ketuhanan yang Maha. Di situ ada etika, di situ ada moral, di situ ada kejujuran dan keadilan. Karena ada etika itulah kami tidak mau mengumumkan Ganjar jauh-jauh sebelum. Kami tetap menunggu keputusan PDP. Ketika PDP mengumumkan itu 3 jam kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April itu ya, jam 5 sore ada selisih 3 jam langsung ketua umum kami mengumumkan ya, mendeklarasikan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden. dari Pasek mungkin dari berkas yang diserahkan ke KPU, kira-kira ada informasi dari KPU. Izin Pak Ketua, baik teman-teman, terkait dengan berkas kelengkapan 65 anggota DPRD yang diajukan tadi, setelah diperiksa baik secara fisik ada dari fisik maupun di Silon, semua dinyatakan legal. Dan itu dibuktikan dengan penandatanganan berita acara, penyerahan dan pemeriksaan semua secara Terima kasih. Artinya Hanura sangat siap ya, untuk mengikuti pemilu 2020 itu sangat siap. Kalau yang lalu itu ada pertikaian internal, gajah dengan gajah, bintang dengan bintang yang akhirnya di bawah ini kocar-kacir. Tapi sekarang ini ya Hanura sangat solid. Ya, kami soliditas dikuatkan, akar rumput pun kami kuatkan semua. Sehingga pada hari ini tanggal 10 jam 10 lewat 10 menit seluruh Indonesia mendaftarkan serentak. Artinya Hanura siap. Coba bayangkan kalau anggota DPR itu 580 orang, Hanura lengkap mendaftarkan pada hari ini. Terima kasih Bapak. Sendiri maju dalam. Baik, terima kasih. Saya mencalonkan diri untuk provinsi, DPR provinsi dari dapil NTT 4 Manggarai Raya. Saya ini pernah di 2019 juga mencalonkan diri dan posisi saya di runner up suara kedua setelah yang terpilih. Jadi saya punya kepercayaan diri dan keyakinan penuh karena saya punya dasar suara yang ada di Manggarai hampir 6.000 suara. Untuk 2024 saya sudah sangat siap, sangat yakin. Kelengkapan berkas sudah ada, dukungan kantong-kantong suara saya yang kemarin hampir 6.000 itu juga ternyata masih mendukung saya setelah saya turun lagi. Dan ya mudah-mudahan saya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman caleg perempuan lain di Hanura bahwa kita bukan hanya pelengkap, tapi kita juga bisa ada dan bersaing dengan para laki-laki yang lain sebagai calon anggota DPR di setiap tingkatan, baik itu RI, provinsi, kabupaten dan kota.
Ada himbauan dari Ibu untuk teman-teman yang lain? Khusus sebagai Ketua Sri Kandi, saya mengimbau menitipkan pesan untuk semua teman-teman caleg-caleg perempuan. Kita harus punya keyakinan diri, kepercayaan diri bahwa kita ini bukan hanya perempuan, bahwa kita mungkin ada dianggap kurang mampu, yaitu sebagian orang, tapi tidak semua orang. Jadi kita harus punya keyakinan yang baik, target dan tujuan serta kerja yang baik sehingga kita bisa menghasilkan suara yang signifikan sesuai dengan target dan tujuan dari setiap dapil masing-masing di tiap tingkatan pencalekan. Kalau dari dapilnya Ibu sendiri berapa perempuan? 3, karena kami 10 kursi jadi 3 perempuan 7 laki-laki. Ibu nomor urut berapa? 1. Nomor 1. Nama lengkapnya? Luisa Redenta Yoselilama. Ada harapannya? Harapannya pasti untuk terpilih dan dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi tahun 2024 mewakili Manggarai Raya. Amin.